Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah saya, Dr. Muhammad Jibril Tajibu, SE MSI. Perkenalkan, nama saya Yunita Pratiwa dengan NIM A0112311199. Kali ini saya akan membahas ekonometrika, analisis regresi, dan RStudio. Pertama ada definisi ekonometrika. Ekonometrika dapat didefinisikan sebagai penerapan metode statistika dan matematika untuk menganalisis data ekonomi dengan tujuan untuk menguji teori ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk menguji apakah teori ekonomi konsisten dengan data empiris. Selanjutnya ada mengestimasi hubungan ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh suatu variabel ekonomi terhadap variabel ekonomi lainnya. Selanjutnya ada meramalkan kejadian ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk memprediksi kejadian ekonomi di masa depan. Selanjutnya ada mengevaluasi kebijakan ekonomi. Ekonometrika digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap perekonomian. Selanjutnya ada metodologi ekonometrika. Metodologi ekonometrika umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama itu perumusan teori atau hipotesis. Selanjutnya ada pengumpulan data, spesifikasi model ekonometrika. Selanjutnya ada estimasi model, pengujian hipotesis, interpretasi hasil, dan evaluasi model. Konsep dasar analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dependen Y dengan satu atau lebih variabel dependen X. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan beta plus beta X tambah error, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, beta 0 adalah konstanta atau intercept, beta 1 adalah koefisien regresi atau slope, dan E adalah error term. Dalam analisis regresi, kita bertujuan mengestimasi nilai beta 0 dan beta 1 yang meminimalkan jumlah kuadrat error, atau metode least squares. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis regresi. Regresi linear sederhana melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Modelnya itu Y sama dengan beta 0 plus beta 1X tambah error. Selanjutnya ada regresi linear berganda, melibatkan beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Modelnya itu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta N XN tambah error. Terus ada regresi non-linear, ketika hubungan antara variabel dependen dan independen tidak linear. Contoh, model kuadratik, eksponensial, logaritmik. Selanjutnya ada regresi logistik, digunakan ketika variabel dependen bersifat kategorikal atau binar, memprediksi probabilitas suatu peristiwa terjadi. Selanjutnya ada asumsi-asumsi analisis regresi. Untuk mendapatkan hasil analisis regresi yang valid, beberapa asumsi harus dipenuhi. Seperti linearitas hubungan antara variabel independen dan dependen itu harus linear. Terus ada independensi residual, tidak ada autokorelasi pada residual. Terus homosegdasitas varians residual konstan untuk semua nilai variabel independen. Terus ada normalitas residual berdistribusi normal. Terus tidak ada multikolinearitas, tidak ada korelasi yang kuat antara variabel independen. Selanjutnya pengenalan RStudio. Jadi RStudio adalah Integrated Development Environment atau IDE yang populer digunakan untuk pemrograman R. R adalah bahasa pemrograman yang powerful dan banyak digunakan dalam statistika, ekonometrika, dan analisis data. RStudio menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam menulis, menjalankan, dan debug kode R. Fitur-fitur utama RStudio itu ada kode editor dengan syntax highlighting dan autocomplete, ada konsol untuk menjalankan kode R secara interaktif, ada environment pen untuk melihat variabel dan function yang sedang aktif, terus ada history pen untuk melihat perintah yang telah dijalankan sebelumnya, ada file span untuk mengelola file dan directory, ada plot span untuk menampilkan grafik dan visualisasi data, ada package span untuk mengelola package R, dan ada debugger untuk mencari dan memperbaiki kesalahan dalam kode.
Em, di sini ada cara menggunakan RStudio. Yang pertama itu kalian bisa unduh dan install R dari link berikut. Eh, dan setelah Anda install R, kalian install RStudio-nya dari link berikut juga. Setelah kalian install, kalian bisa buka RStudio. Setelah buka RStudio, kalian bisa membuat file baru. Eh, Kalian klik file, new file, dan script. Setelah itu, setelah itu kalian tulis kode R di kode editor. Dan terakhir, kalian bisa jalankan kode dengan menekan tombol run atau menggunakan shortcut Control plus Enter jika memakai Windows, atau Command plus Enter jika memakai Mac, dan kalian bisa lihat hasil kode di konsol atau Plotspan. Jadi, jika kalian sudah mendownload RStudio, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan langkah awalnya itu kalian bisa klik File, dan kalian bisa pilih ini, RScript atau Quarto Document, atau R Markdown, eh, sesuai kebutuhan kalian. Tapi kali ini saya akan memperlihatkan Quarto Document. Kalian pencet Quarto Document, dan kalian bisa isi judulnya di sini, misalnya ini transisi energi rumah ini, dan author itu kalian bisa uh, isi nama kalian, dan di sini ada pilihan, ada HTML, PDF atau Word. Kalian bisa pilih PDF atau HTML, terserah. Kalau kalian pilih HTML, kalian bisa switch ke PDF atau Word. Tapi kali ini saya akan pilih PDF, dan kalian bisa pencet atau klik create. Nanti setelah kalian create, jadinya akan seperti ini. Ada title, ada format PDF, dan ada editor. Di sini saya buat seperti format skripsi, jadi ada judul, ada pendahuluan, latar belakang. Saya akan bacakan pendahuluannya dulu. 1.1 latar belakang. Transisi dari energi tidak terbarukan menuju energi terbarukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Sektor rumah tangga masih banyak menggunakan kayu bakar, arang, dan minyak tanah untuk keperluan memasak, terutama di wilayah pedesaan, meskipun pemerintahan telah menjalankan berbagai program konversi energi, adopsi energi bersih belum merata. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rumah tangga dalam menggunakan energi terbarukan. 1.2 ada rumusan masalah. Apa saja faktor yang mempengaruhi rumah tangga dalam menggunakan energi terbarukan? Dan sejauh mana status ekonomi dan sosial rumah tangga berpengaruh terhadap penggunaan energi bersih? 1.3 ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penggunaan energi bersih oleh rumah tangga. Setelah itu, 1.4 ada manfaat penelitian, memberikan kontribusi empiris terhadap studi transisi energi di sektor rumah tangga. 2 ada tinjauan pustaka. 2.1 konsep energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dipulihkan secara alami seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Dalam konteks rumah tangga, energi terbarukan terutama merujuk pada penggunaan gas LPG dan listrik yang bersumber dari energi bersih. 2.2 transisi energi rumah tangga. Transisi energi di sektor rumah tangga merupakan proses perubahan dari penggunaan bahan bakar padat ke energi bersih. Faktor-faktor seperti pendapatan, akses infrastruktur, dan bantuan pemerintah seringkali menjadi penentu utama. 2.3 ada teori perilaku konsumen energi. Teori utilitas menjelaskan bahwa rumah tangga memilih energi berdasarkan pertimbangan manfaat dan biaya. Semakin tinggi pengeluaran dan aset, semakin besar kemampuan rumah tangga untuk memilih energi yang lebih efisien dan bersih. 2.4 ada penelitian terdahulu. Penelitian IEA 2021 dan World Bank 2020 menunjukkan bahwa rumah tangga
urban lebih cepat mengadopsi energi bersih dibandingkan rumah tangga rural. Studi oleh Wahyuni 2018. Di Indonesia menemukan bahwa penghasilan, pendidikan, dan bantuan sosial berpengaruh positif terhadap transisi energi. Dan yang ketiga itu ada metodologi penelitian. 3.1 Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari survei IFLS 5 2014 yang mencakup berbagai informasi rumah tangga di Indonesia. 3.2 ada teknik pengumpulan data. Data diakses dari file IFLS 5 dalam format DTA dan diproses menggunakan R. Variabel-variabel diseleksi dan dibersihkan sehingga diperoleh dataset final bernama data clean. 3.3 ada variabel penelitiannya. Ada dua variabel yaitu variabel dependen energi bersih, satu itu listrik atau gas, nol itu lainnya. Dan variabel independen itu ada log pengeluaran rumah tangga. Ada listrik, itu akses listrik, satu atau nol. Status rumah, yaitu kepemilikan rumah, satu atau nol. Log aset atau log jumlah aset, dan ada bantuan sosial atau penerima bantuan sosial. Satu jika menerima dan nol jika tidak. Terus ada 3.4 teknik analisis data. Model regresi yang digunakan adalah regresi probit karena variabel dependen bersifat binar. Estimasi dilakukan dengan fungsi GLM pada R dengan link function probit. Efek marginal juga dihitung menggunakan paket margis untuk interpretasi kebijakan. Untuk judul dan subbab itu saya memakai header di sini. Header 1 untuk judul, header 2 untuk subbab, dan selanjutnya itu saya memakai header 3. Dan jika kalian memakai header seperti itu, akan muncul outline seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasannya, yaitu analisis regresi. Yang pertama itu ada library awal, kita memanggil semua library yang diperlukan. Library pertama itu ada tidyverse, library kedua itu ada Heaven, library ketiga itu ada margins. Library tidyverse itu fungsinya memanggil load atau paket kolektif bernama tidyverse yang terdiri dari beberapa paket penting untuk analisis dan manipulasi data. Selanjutnya ada library Heaven, berfungsi untuk membaca data dari software statistik lain, khususnya DTA, file dari Stata, SAV, file dari SPSS, SAS7BDAT, file dari SAS. Ini penting karena IFLS, Indonesia Family Life Survey, biasanya tersedia dalam format Stata atau DTA, jadi kalian butuh Heaven agar bisa dibaca ke dalam R. Selanjutnya ada library margins, berfungsi untuk menghitung efek marginal dari model regresi seperti logit atau probit. Efek marginal itu perubahan probabilitas outcome dari perubahan satu unit variabel prediktor dengan variabel lainnya tetap. Output dari margins model akan menunjukkan seberapa besar pengaruh log pengeluaran dan bantuan terhadap uang menggunakan energi bersih lainnya. Jika kalian ingin memasukkan library, kalian bisa pertama kalian bisa meminta kode di ChatGPT atau AI lainnya. Selanjutnya kalian harus memencet chunk, kalian pilih R, dan untuk menginstal package kalian bisa pencet package di sini dan install. Kalian bisa cari misalnya Heaven. Kalian bisa langsung pencet install. Jika sudah terinstall, kalian bisa cari di search engine ini. Kalian bisa cari Heaven. Jika kalian memanggil library, kalian harus mengklik atau mencentang library yang ada di sini, package-package yang ada di sini. Oke, selanjutnya ada import file dari folder IFLS. Di sini ada setwd, ini untuk mengatur atau membaca direktori filenya.
Terus di sini ada baca file DTA yang relevan. Klik DTA untuk membaca semua file-file DTA dari directory saya. Sini ada dari file B2KR DTA yang isinya ada energi, listrik, kepemilikan rumah. Setelah itu ada B1 KS0 DTA yang isinya pengeluaran non-pangan. Terus B2 HR1 DTA yang isinya aset rumah tangga dan B1 KSR1 eh, yang isinya bantuan sosial. Setelah kita mengimport file dari IFLS, eh, data tersebut akan dibersihkan dan diseleksi variabel. Pertama itu variabel energi, kepemilikan rumah, dan listrik. Jadi KR di sini adalah data dari B2KR DTA di atas. Jadi, jadi ini tuh bagian rumah tangga IFLS yang mencakup informasi tempat tinggal dan sumber energi. Dan di sini ada select, HHID 14, KR24, KR03, dan selanjutnya. Jadi ini kita select dan karena kita hanya mengambil kolom-kolom yang penting. Jadi kolom-kolom yang penting. ID 14 itu ID unit rumah tangga, KR24 itu jenis bahan bakar utama untuk memasak, misalnya listrik, gas, kayu. KR03 itu status kepemilikan rumah, milik sendiri, sewa, atau numpang. Setelah itu KR11, apakah rumah tangga menggunakan listrik atau tidak. Setelah, setelah, setelah itu ada mutet. Ini berfungsi untuk membuat variabel baru. Jadi ini ada energi bersih eh, akan bernilai 1 jika rumah tangga menggunakan listrik atau gas dan bernilai 2 jika memakai energi bersih dan 0 jika tidak menggunakan apa-apa. Selanjutnya ada status rumah. Ini akan bernilai 1 jika rumah dimiliki sendiri dan 0 jika sewa atau menumpang. Listrik itu akan bernilai 1 jika rumah memakai listrik dan 0 jika tidak memakai listrik. Selanjutnya ada pengeluaran non-pangan rumah tangga. Jadi KS0 itu adalah data dari file B1 KS0 yang diimpor tadi dan berisi konsumsi rumah tangga. Dan KS07A adalah total konsumsi non-pangan, misalnya sabun, listrik, sewa, dan rumah. Kita mutet, di sini ada log pengeluaran sama dengan log KS07A plus 1. Di sini kita membuat variabel baru, di sini ada transformasi log, di sini log dalam kurung. Ini untuk mengurangi efek outlier. Misalnya ada rumah tangga yang eh, sangat amat kaya raya. Dan plus 1 itu digunakan untuk menghindari log 0 yang tidak terdefinisi secara matematika. Setelah itu ada aset rumah tangga. Dari sini ada HR yang berasal dari file B2HR1 dan berisi informasi nilai aset atau barang rumah tangga. Setelah itu ada ini HR02F. Ini adalah nilai alat elektronik seperti radio atau TV. Setelah itu ada ini HR02K1. Ini adalah nilai perabot rumah tangga. Nilai aset itu jumlah dari nilai aset TV dan aset perabot di sini. Dan row sum ini menjumlahkan nilai di setiap baris. Dan di sini ada not available.rm sama dengan true. Ini untuk mengabaikan nilai not available-nya. Ini ada log aset. Ini untuk transformasi log untuk nilai total aset. Selanjutnya ada bantuan sosial.
Ini KSR berasal dari file B1 KSR1 yang diimpor tadi, yang berisi data tentang program bantuan sosial, BLT, PKH, BSM, dan lain-lain. Terus di sini ada KSR 17, menunjukkan apakah rumah tangga menerima salah satu bentuk bantuan. Terus kita pilih, kita hanya mengambil ID dan status bantuan, dua ini, dan gini. Terus di sini ada group by Terus di sini ada grup by HHID 14. Ini untuk mengelompokkan data berdasarkan rumah tangga. Karena biasanya satu rumah itu bisa tercatat lebih dari satu kali. Itu ada summarize. Ini untuk membuat satu baris rumah tangga. Ini ada bantuan sosial. Satu, artinya rumah tangga menerima bantuan, dan jika nol artinya tidak menerima. Dan di sini ada S integer. Ini untuk mengubah true atau false menjadi satu atau nol. Selanjutnya kita gabungkan semua eh, file yang sudah dibersihkan dan diseleksi menjadi satu tabel. Setelah kita gabungkan dan menjadi satu tabel, kita filter semua data yang lengkap. Jadi ini ada data final. Jadi ini untuk membuat data set baru. Dan di sini ada filter ISNA. Jadi, fungsi filter ini digunakan untuk menghapus baris yang mengandung nilai kosong atau not available pada variabel-variabel penting yang akan digunakan dalam analisis. Jadi, ini semua yang difilter. Dan terakhir itu data clean. Jadi, data clean ini adalah data akhir yang siap dianalisis. Selanjutnya, kita jalankan model Probit. Jadi hasil data clean tadi kita jalankan. Ini ada model Probit. Ini ada JLM, yaitu Generalized Linear Model yang tadi saya jelaskan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat model regresi termasuk logit dan probit. Dan energi bersih, log pengeluaran listrik, status rumah, log aset, dan bantuan sosial ini adalah formula model, yang artinya kita akan memodelkan hubungan energi bersih dipengaruhi oleh log pengeluaran listrik, status rumah, log aset, dan bantuan sosial. Setelah kita jalankan model Probit, kita akan lihat hasilnya dari summary dan margins. Ini ada hasil R console-nya. Dan di sini ada data frame-nya. Jadi, interpretasi hasilnya itu adalah pengeluaran secara mengejutkan negatif. Artinya, rumah tangga dengan pengeluaran lebih tinggi cenderung sedikit lebih rendah kemungkinan memakai energi bersih. Tapi karena ini berlawanan dengan harapan umum, bisa jadi terjadi overlap dengan variabel lain seperti akses listrik atau aset. Tapi bisa diselidiki lebih lanjut dengan interaksi atau segmentasi wilayah. Log aset, efek kecil tapi positif dan signifikan. Ini mendukung bahwa rumah tangga yang lebih kaya itu lebih memungkinkan menggunakan energi bersih. Terus ada bantuan sosial. Koefisien negatif besar dan signifikan itu membuat rumah tangga miskin lebih kecil kemungkinannya bertransisi ke energi bersih. Jadi status ekonomi dan sosial memang terbukti berpengaruh signifikan meskipun arah pengaruhnya bisa kompleks. Setelah itu, kita summary dan view data clean-nya dan akan muncul seperti ini. Jika kalian ingin input kode, itu kalian harus pencet CHAM terlebih dahulu, R, dan kalian bisa langsung mengisi kodenya. Dan kalian harus pencet run. Ini, kalau kalian sudah menaruh banyak CHAM, kalian bisa run all di sini.
Tapi kalau kalian mau run satu-satu jamnya, kalian bisa selected. Oke, terakhir itu penutup. 5.1 ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan energi bersih oleh rumah tangga di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi dan infrastruktur. Akses listrik merupakan faktor paling kuat yang meningkatkan peluang pengguna energi bersih. Rumah tangga yang memiliki aset lebih banyak dan rumah sendiri cenderung lebih memungkinkan menggunakan energi bersih. Sebaliknya, rumah tangga penerima bantuan sosial memiliki kemungkinan lebih rendah. Status ekonomi secara umum berpengaruh signifikan terhadap transisi energi rumah tangga. 5.2 saran. Pertama itu perluasan akses listrik dan energi bersih, khususnya ke wilayah kurang terlayani. Terus, subsidi dan program bantuan harus diarahkan untuk mendorong energi bersih pada rumah tangga miskin. Terus itu harus melakukan peningkatan edukasi tentang manfaat energi bersih dan penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan faktor geografis dan pendidikan sebagai tambahan analisis. Dan hasil, saya lupa jelaskan. Jadi eh, hasil impor file dan pembersihan file itu akan keluar juga di environment di sini. Ini ada data final, data clean, dan data-data sebagainya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.